YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik ya. Teman-teman, hari ini saya lagi siap-siap mau olahraga. Ini udah pakai baju olahraga dan udah tinggal pergi aja. Cuman lagi ngukus ubi, ungu teman-teman. Kemarin saya ada naik berat badan sama dengan 3 kg. Terus saya berusaha untuk menurunkan berat badan dengan cara diet. Jadi ini udah turun 2 kilo teman-teman. Nah sekarang berat badan saya udah turun 2 kilo. Jadi tinggal nurunin sekitar 2 kilo lagi. Teman-teman, saya jadi ingat mau bahas Ryu nih teman-teman. Jadi Ryu itu kan didiagnosa ASD. Nah terus ada di antara teman-teman yang tanya, Ryu kenapa nggak disekolahin aja mam gitu. Nah itu pertanyaan sama itu dari dokter tumbuh kembang. Jadi dokter tumbuh kembang, terapis itu menyarankan Ryu untuk disekolahkan, teman-teman. Dari saya sendiri, teman-teman, dengan kejadian kemarin, Ryu dikeluarkan dari sekolah itu udah cukup bikin saya kayak agak trauma ya, teman-teman gitu ya. Trauma karena kita sudah menitipkan anak kita, mempercayakan anak kita pada suatu sekolah gitu, dan tiba-tiba dia dikeluarkan dari sekolah gitu. Saya cukup kayak shock, dan sampai sekarang saya masih agak trauma gitu buat masukin anak saya ke sekolah, buat masukin Ryu ya, terutama ke sekolah, ke sebuah sekolah. Jadi saya memilih untuk homeschooling dulu gitu. Apa sih yang bikin saya trauma? Pertama, di sekolah itu pasti karena memang Ryu itu spesial, pasti dia berbuat sesuatu yang aneh, mungkin yang berbeda dari teman-temannya. Makanya saya tuh jadi sering dipanggil sih ke sekolah. Saya jadi sering dipanggil ke sekolah. Terus misal Ryu temennya belajar, terus Ryu-nya malah lari-lari. Mungkin nggak tahu ya, mungkin mengganggu teman-temannya belajar gitu. Dan itu mungkin yang jadi yang jadi pertimbangan saya gitu, daripada nantinya saya bolak-balik ke sekolah dipanggil gitu. Terus saya juga udah dengan susah payah, tapi kan nggak ada yang tahu usaha saya untuk menjadikan Ryu itu lebih baik gitu. Nggak ada yang tahu gitu, karena cuma saya yang tahu dan cuma Ryu yang tahu gitu kan teman-teman. Saya udah berusaha sebaik mungkin gimana caranya memberikan pengertian pada Ryu bahwa Ryu tidak boleh lari-lari di kelas, harus duduk, harus nurut sama gurunya, harus bermain sama teman-temannya, pinjemin barang, berbagi atau sharing sama temennya. Cuman sulit ya teman-teman. Kalau misalnya kita berbicara anak normal itu seperti Michelle. Dulu saya nggak ada effort gitu, saya nggak punya effort, nggak ada effort yang saya keluarkan untuk mendidik Michelle. Jadi saya cuman memfasilitasi. Jadi dulu waktu zaman Michelle kecil itu saya kerja berangkat pagi pulang malam, di rumah dia ada yang ngasuh ya teman-teman. Cuman kayak misalnya pengasuhnya bilang kayaknya Michelle mau ikut les baca gitu waktu dia usia 5 tahun atau 4 tahun, waktu TK kayaknya. Oh di mana? Sebelum TK deh, sebelum masuk TK dia kayaknya PG gitu udah dimasukin ke sekolah baca gitu ya. Itu apa sih kursusnya, lupa teman-teman. Ada kursus baca terkenal juga. Nah terus saya cuman fasilitasi seperti itu. Terus kayak misalnya misal SD harus belajar hitung, belajar baca gitu ya, belajar nulis gitu. Nah saya datengin gurunya ke rumah untuk private gitu. Terus apalagi ya, banyak hal kayak misalnya misal di sekolah suka terlambat, nanti paling saya bilang misal nanti jangan terlambat, kamu bangun lebih pagi ya gitu. Dengan bilang kayak gitu dia udah paham gitu teman-teman. Jadi effortless ya namanya teman-teman. Nah kalau sekarang ini teman-teman, saya udah kayak jelasin berkali-kali. Cuman mungkin yang punya anak spesial pasti memahami ya teman-teman, bahwa untuk mengajarkan anak spesial itu nggak semudah itu, nggak semudah kita mengajarkan anak anak normal gitu. Karena anak spesial tuh butuh kayak, saya pun yang setiap saat mengingatkan Ryu, saya ajarin Ryu gitu ya. Saya mengulangkan yang namanya anak spesial harus diulang, dan itu cukup sulit gitu untuk menanamkan pemahaman itu sama Ryu gitu. Nah makanya mungkin nggak tahu ya, mungkin butuh kesabaran sih dari pengajar, butuh kesabaran dari gurunya dan butuh kayak bukan memaklumi sih. Kalau misalnya dimaklumi kayaknya terlalu nggak bisa dimaklumi juga gitu ya. Cuman maksudnya dia punya ASD gitu. Nah itu yang membedakan dari teman-temannya, sehingga kalau seandainya memang ada
hal yang bikin dia yang kelihatan berbeda dari dia, ya wajar, toh dia ASD. Itu sih yang pengen yang saya itu kayak apa ya, saya pengen dipahami gitu bahwa anak saya tuh nggak bisa loh disamain sama anak normal gitu. Karena dari bicaranya dia, kemampuan bicaranya dia aja, dia baru bisa bicara di usia 4 tahun gitu. Terus kayak dia komunikasi 2 arah baru di usia 6 tahun gitu. Terus kayak misalnya dia untuk mengungkapkan sesuatu itu baru bisa di usia 7 tahun gitu. Seperti itu sih teman-teman gitu. Jadi dari perkembangannya pun itu delay gitu. Makanya kalau misalnya kita samakan dengan anak normal, kayaknya berat banget buat saya gitu. Karena itu dia sih yang bikin saya ya udahlah, saya homeschooling dulu gitu. Dan saya kadang kalau misalnya ada kayak ada tekanan bahwa Ryu harus sekolah, Ryu sekolahin dong, jangan sekolah homeschooling gitu. Saya kayak sedih gitu sih teman-teman, kayak ngerasa aduh, kalian nggak ngerti, nggak ngerti gitu gimana susahnya saya pada saat Ryu itu sekolah gitu, dari PG, TK sampai kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ya ampun, itu kayaknya semua tenaga energi tersalur semuanya ke sana, terfokus ke sana gitu. Dan saya melakukan banyak hal biar Ryu itu bisa diterima di sekolah gitu. Biar dan ya itu pada akhirnya Ryu dikeluarkan dari sekolah. Dan itu bikin saya kayak udahlah, nanti dulu, saya tunggu dulu Ryu bisa get along sama teman-temannya, mungkin dia bisa sharing sama teman-temannya, atau dia tidak mengeluarkan contoh kayak dia kayak misalnya Bibi Belly gitu, kayak hal-hal yang diulang gitu, yang nantinya mungkin bisa men-trigger Ryu untuk dibully sama teman-temannya gitu sih teman-teman. Kalau suatu saat nanti Ryu sudah hilang tuh ciri-ciri tersebut, terus nanti nggak men-trigger Ryu untuk dibully gitu ya sama teman-temannya, mungkin saya akan menyekolahkan Ryu di sekolah gitu biar dia punya teman. Tapi untuk saat ini dengan pengalaman yang ada, Ryu pernah dibully, terus teman-temannya nggak mau main sama Ryu gitu, saya jadi kayak ya udah gitu kan. Tujuan sekolah itu adalah biar Ryu bisa bersosialisasi, tapi pada saat di sekolah juga Ryu ternyata sama teman-temannya nggak ada beberapa teman yang nggak mau temenin Ryu. Dan mungkin karena karena mungkin ngerasa berbeda gitu ya, ngerasa temannya itu Ryu tuh berbeda gitu. Tapi memang di sekolah juga nggak semuanya nggak mau nemenin Ryu gitu, semua ada yang mau nemenin Ryu, cuman ya itu dia gitu. Kadang saya suka sedih, ada masa dimana Ryu itu nggak ada yang nemenin, dan saya kayak aduh, anak gue nggak ada yang nemenin gitu, sedih banget gitu. Emang apa sih salah Ryu? Kayak gitu sih teman-teman. Oke teman-teman, sharing pagi ini, thank you for watching. Semoga bisa menjawab pertanyaan kenapa Ryu nggak dimasukkan ke sekolah ya. Thank you for watching dan ikutin terus, dan bye bye.